Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, berjudul Harta Orang Kaya Akan Hilang. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, aku padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Harta Orang Kaya Akan Hilang, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, sehubungan nubuatan tentang harta orang kaya akan hilang, maka itu taatilah hukum Allah dan hilangkan segala sifat cinta diri dan jangan pernah menilai harta duniawi lebih tinggi daripada harga jiwa. Ada orang yang berkata bahwa peraturan ini adalah satu dari hukum yang keras yang mengikat kehidupan bangsa Ibrani. Tetapi hukum ini bukanlah merupakan beban bagi hati yang rela dan mengasihi Allah. Bila sifat cinta diri dikuatkan oleh menahan harta milik, maka manusia akan kehilangan pandangan akan hal-hal yang semawi dan menilai harta duniawi lebih tinggi daripada harga jiwa. Kedua, sehubungan nubuatan tentang harta orang kaya akan hilang, maka itu jangan pernah memanjakan diri dan apalagi menahan milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Bagi orang yang telah dipercayakan Allah harta yang banyak, jika ia mengasihi dan takut akan Allah, ia tidak akan merasa sebagai beban untuk mengabulkan tuntutan hati yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan Allah. Orang kaya akan tergoda untuk memanjakan diri dan akan menahan milik Allah. Ketiga, sehubungan nubuatan tentang harta orang kaya akan hilang, maka itu jangan pernah menghamburkan dan menyia-nyiakan harta kekayaan Tuhan yang dipercayakan itu. Oleh sebab, kita bisa kehilangan warisan kekal dalam kerajaan kemuliaan. Biarlah mereka merenungkan akibat yang disebabkan tindakan menahan harta kekayaan Tuhan. Hamba yang pemalas yang tidak menjalankan uangnya, yang sebenarnya adalah milik Tuhan, akan kehilangan warisan kekal dalam kerajaan kemuliaan. Keempat, sehubungan nubuatan tentang harta orang kaya akan hilang, maka itu gunakanlah harta itu sebagai persembahan yang berharga dalam pandangan sorga. Entah dalam bentuk menolong orang-orang miskin atau menolong orang-orang yang nasibnya kurang beruntung daripada kita. Berkat yang diperoleh orang kaya dapat diperoleh oleh orang-orang miskin juga. Jikalau mereka setia menggunakan apa yang sedikit mereka miliki, harta mereka di sorga akan bertambah menurut kesetiaan mereka. Motif mereka bekerja, itulah yang membuat persembahan mereka berharga dalam pandangan sorga, bukan jumlah yang mereka berikan. Kelima, sehubungan nubuatan tentang harta orang kaya akan hilang, maka itu ingatlah bahwa ada salib untuk diangkat, ada beban yang memalukan untuk dipikul, dan perlu diadakan pengorbanan harta atau perasaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang kaya yang muda mewakili satu golongan besar orang yang akan menjadi orang Kristen yang hebat apabila tidak ada salib bagi mereka untuk diangkat, tidak ada beban yang memalukan untuk dipikul, tidak ada keuntungan duniawi yang lepas, tidak ada pengorbanan harta atau perasaan diadakan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.